Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah amma ba'd. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam beribadah puasa terkadang kita melupakan hal-hal yang harusnya kita senantiasa jaga, yaitu hawa nafsu kita terhadap makanan. Karena sejatinya puasa ini adalah yang sangat terinti, yaitu bagaimana kita menjaga perut kita, menjaga mulut kita dari makanan-makanan yang pada hari-hari biasa merupakan makanan yang halal boleh kita makan, ketika bulan Ramadan itu menjadi haram dimakan. Tetapi kita kadang bisa menahan perut kita ini dari makanan-makanan ketika berpuasa di siang hari. Namun ketika di malam hari kadang-kadang kita lepas kontrol, kita berbalas dendam karena siang tidak makan, maka malam makan sebanyak-banyaknya. Ini termasuk puasa yang tidak berhasil mendidik jiwa kita, tidak berhasil mendidik diri kita dalam menahan diri dari hawa nafsu makan. Kita lihat saja dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak di antara masyarakat kita yang lebih banyak mengeluarkan belanja rumah tangganya ketika dalam bulan Ramadan. Seharusnya ini tidak demikian. Mengapa? Karena kalau kita pikirkan secara logika, ketika berpuasa maka jam makan kita berkurang, yaitu jam makan siang. Kalau hari-hari biasa mungkin kita makan 3 kali, pagi sarapan, makan siang, makan malam. Ketika kita berpuasa, maka kita hilangkan satu makan, yaitu makan siang. Kita hanya bermakan sahur dan berbuka puasa. Ada satu makan yang kita hilang, yaitu makan siang. Coba kalau kita hitung-hitung, misalkan kita satu kali makan, yaitu taruhlah Rp20.000 setiap kali kita makan. Kalau 3 kali makan dalam sehari berarti Rp60.000 kita membutuhkan biaya. Dan coba kalau kita itu potong satu makan, yaitu makan siang, maka kita akan berhemat Rp20.000. Artinya sehari seharusnya kita mengurangi pengeluaran dalam makan kita Rp20.000 per orang dalam satu keluarga misalnya. Kalau misalnya dalam keluarga ada ayah, ibu, 2 anak, berarti 2 kali 4 orang berarti ada Rp80.000 yang kita hemat. Tapi kenyataannya tidak demikian. Setiap memasuki bulan Ramadan, harga-harga sembako menjadi naik. Karena ini fitrahnya hukum ekonomi. Ketika kebutuhan meningkat, permintaan meningkat, tapi suplainya tidak mencukupi, maka harga akan menjadi naik. Jadi ini indikator bahwa kebutuhan masyarakat terhadap kebutuhan pokok, terhadap makanan meningkat luar biasa sehingga harga menjadi naik. Ini berarti puasa kita belum benar. Berarti puasa kita belum seharusnya mendidik diri kita untuk menjadi bisa menahan hawa nafsu kita terhadap makanan. Bayangkan, ketika satu orang mampu menghemat untuk makan Rp20.000 saja, misalkan dalam satu keluarga, Rp80.000 terkumpul dalam sehari, kita berhemat. Bagaimana itu kalau kita kumpulkan selama 30 hari? 80 kali 30, 2,4 juta. Kita bisa berhemat 2,4 juta seharusnya. Satu keluarga. Bayangkan dalam satu negara kita Indonesia, misalkan ada 100 juta saja orang yang berpuasa, berapa ratus miliar yang bisa dihemat dalam satu bulan. Dan itu bisa kita bayangkan, uang sebanyak itu kita bisa buat membantu saudara-saudara kita yang tidak beruntung, membantu saudara-saudara yang kita tertimpa bencana dan sebagainya dan sebagainya. Itulah esensi dari puasa seharusnya, tapi tidak demikian. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mampu menjaga hawa nafsu kita terhadap makanan, menjaga perut kita dari senantiasa ingin memenuhi dengan makanan dalam setiap harinya. Ketika lapar makan, tapi ketika kita berpuasa ini, ketika kita lapar, kita menahannya karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu bermanfaat untuk diri kita secara jasadiah maupun secara ruhiyah. Karena secara jasadiah kita akan menjadi sehat insya Allah, karena kata Nabi, berpuasalah maka kau akan sehat. Secara ruhiyah kita akan melatih kesabaran kita terhadap hawa nafsu, terhadap makanan. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa menjaga hawa nafsu kita terhadap makanan,
menjaga perut kita dari memenuhinya dengan makanan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terjerembab dalam hawa nafsu makanan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.